Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Akhlaqul Banin jilid 2 pelajaran ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Maza yajibu 'alaika li jiranika. Apa saja itu yang wajib ia kepadamu bagi tetangga-tetanggamu. Apa kewajiban kita terhadap tetangga kita? Apa hak tetangga terhadap kita? Apa saja yang harus kita lakukan terhadap tetangga? Satu. Inna jiranaka yuhibbunak. Sesungguhnya tetanggamu itu mereka mencintai akan dirimu. Wa yuhibbuna walidaika, dan mereka juga mencintai akan ibu bapamu. Wa huma aidan yuhibbanihim, dan keduanya ibu bapamu juga mencintai oleh keduanya akan mereka. Wa ya'muranika bimahabbatihim, dan memerintahkan oleh keduanya ibu bapamu akan dirimu bimahabbatihim, untuk mencintai mereka, wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka tetangga. Li'anna lahum haqqan kabira, karena sungguh bagi mereka tetangga itu ada hak yang besar. Hatta ja'a fil hadis, hingga telah datang dalam satu hadis oleh ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Ahsin, berbaguslah oleh dirimu mujawarataman, akan mujawarah, akan hidup bertetangga bersama siman, bersama orang-orang jawaraka yang bertetanggai akan dirimu. Takun musliman, niscaya ketika itu jadilah engkau seorang yang muslim. Jadi ya, tetangga pasti mencintai kita. Mereka juga mencintai orang tua kita. Orang tua kita juga mencintai mereka. Makanya orang tua memerintahkan kita anaknya untuk mencintai tetangga, berbuat baik kepada mereka, karena mereka punya hak yang besar dari kita. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi bersabda, berbuat baiklah kamu, hidup bertetangga dengan orang-orang yang bertetangga denganmu, engkau ketika itu baru disebut muslim. Karena muslim salah satu artinya orang yang bisa muslim, memberi keselamatan, orang lain selamat dari gangguan kita. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain Nabi berkata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik ia kepada tetangganya. Itu kata Nabi. Wa warada aidan, dan telah warid pula oleh hadis yang lain, al jiranu salasatun. Bermula tetangga itu ada 3 macam. Tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu haqqun wahidun, tetangga yang baginya tetangga itu punya satu hak, haqqun wahid. Yang mana aja 3? Jarun lahu, tetangga, lahu yang bagi tetangga tersebut haqqun wahid, punya satu hak. Wajarun lahu haqqani, dan tetangga yang baginya tetangga itu ada 2 hak. Wajarun lahu salasatu huquqin, dan tetangga yang baginya tetangga itu ada 3 hak. 3 tetangga. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga punya 2 hak, tetangga punya 3 hak. Fal jarul ladzi lahu salasatu huquqin al jarul muslimu zurrahimi. Maka bermula tetangga alladzi lahu, yang baginya tetangga itu ada salah satu hukukin 3 hak, itu al jarul muslim, tetangga lagi yang muslim, lagi zurrahim, punya hubungan kerabat. Tetangga yang mempunyai 3 hak yaitu, yang pertama tetangga itu muslim, juga saudara kita. Tetangga, kemudian dia muslim, juga zurrahim, ada hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Falahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa haqqur rahimi. Maka baginya tetangga yang muslim, yang saudara kita itu haqqul jiwar, pertama punya hak tetangga. Wa haqqul islam, punya hak keislaman karena sama agama. Wa haqqur rahimi, dan punya hak kekerabatan. 3 hak. Sebagai tetangga, sebagai muslim, sebagai kerabat kita. Wa ammal ladzi lahu haqqani fal jarul muslimu. Dan adapun bermula si alladzi yang baginya si alladzi itu haqqani 2 hak. Tetangga yang memiliki 2 hak yaitu fal jarul muslim. Maka dianya itu tetangga yang muslim. Lahu haqqul jiwari wa haqqul islam. Baginya tetangga yang muslim itu punya hak tetangga dan hak Islam. Hak tetangga sebagai tetangga kita, dan hak Islam sebagai satu agama. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid, adapun bermula si alladzi, adapun bermula tetangga-tetangga yang baginya tetangga itu haqqun wahid, punya satu hak.
Fal jarul musyrik, maka dianya itu tetangga yang musyrik. Lahu hakul jiwar, baginya tetangga yang musyrik itu hak tetangga. Jadi tetangga yang non muslim sekalipun, tetangga kita orang Kristen, orang apapun, tetap dia punya hak, yaitu satu hak, yaitu hak bertetangga. Kita tetap harus memberikan keamanan kepadanya, tidak mengganggunya, dan seterusnya. 2. Wal jiranu yanfa'u ba'dhum ba'dha. Dan bermula tetangga itu bisa memberi manfaat oleh sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Tetangga saling membantu tentunya, saling memberi manfaat. Fa idza kana al-insanu muhtajan masalan. Maka apabila adalah seorang manusia itu lagi membutuhkan misalnya, kita lagi butuh ila ba'dil adawati wal awani, butuh kepada sebahagian peralatan-peralatan dan bejana-bejana, fa innahu yasta'iru dzalika min jiraneh, maka bahwa sungguhnya manusia tersebut yasta'iru, minta pinjam ia akan demikian, min jiranihi, dari tetangganya, fa yu'irunahu, maka memberi pinjam oleh mereka tetangga akannya, iyahu, akannya alat-alat, bifarahin wa sururin, dengan farah, dengan senang, wa sururin, dan gembira. Ketika tetangga butuh sesuatu, butuh alat, butuh bejana, atau butuh gergaji, butuh palu, segala macam, ketika kita nggak punya, tetangga kita punya, minta pinjam, mereka pun akan meminjamkannya dengan senang hati. Waqad yastalifu minhum aydan syai'an minad darahimi wal at'imah. Dan kadang-kadang yastalifu, minta utang ya. Istalafa yastalifu artinya iktarada, minta pinjam. Dan kadang-kadang mengutang ianya seseorang, minhum, dari mereka tetangga pula, syai'an minad darahim, akan sedikit dari uang, wal at'imah, dan makanan-makanan. Wahum aydan idzahtaju ilaiha yastalifunaha minhu, dan mereka tetangga pula idzahtaju, bila mereka butuh, ilaiha, kepadanya, duit dan makanan, yastalifunaha, mereka juga minta utang akannya, duit dan makanan, minhu, darinya si manusia yang menjadi tetangganya. Jadi saling pinjam, saling mengutang ketika darurat. Wa idza dakhala baitahu sarikun, dan apabila masuk ke rumahnya seseorang misalkan oleh sarikun, oleh pencuri, aw waqa'a fihi harikun, atau terjadi dalamnya rumah oleh hari kebakaran, ja'a jiranuhu, niscaya datanglah tetangganya si manusia tadi, liyusaiduhu, supaya membantu oleh mereka akannya, ala qabd sarik, kepada menangkap pencuri, wa itfa'in nar, dan memadamkan api. Begitu pula terjadi pencurian, kebakaran, tetangga yang pertama sekali membantu. Wa kadzalika idza jaa'a min safarin aw wulida lahu mauludun, dan demikian lagi bila datang ia dari perjalanan, dari musafir, aw wulida lahu mauludun, atau dilahirkan baginya seseorang akan seorang anak, ya'ti jiranuhu, niscaya datanglah tetangganya, ila baitihi, ke rumahnya, liyusyarikuhu, supaya ikut oleh mereka akannya seseorang tadi, fi sururihi, dalam kegembiraannya, bizalik, kegembiraannya dengan demikian kembali dari safir, dan dengan demikian punya anak. Ya begitulah, ketika seseorang memiliki anak, tentu tetangganya datang ngucapin selamat, pulang dari rantau juga datang, tetangga ikut bergembira. Wa iza maridu hazinu, bila sakit ianya seseorang insan itu, hazinu, gundahlah oleh merekanya tetangga alaihi, kepadanya. Waja'u ila darihi, datanglah mereka tetangga kepada rumahnya. Yas'aluna an halihi, bertanya oleh mereka tentang keadaannya. Wa yad'una lahu bil afiyah, mendoakan oleh mereka untuknya si manusia tadi, bil afiyah, dengan kesembuhan. Begitulah, bila kita sakit tetangga datang. Datang ke rumah, nanya keadaan, doa, mendoain kesembuhan. Kama annahu idza mata li ahadu usratihi, sebagaimana bahwa sungguhnya si manusia tadi, idza mata alaihi, bila mati kepadanya oleh salah seorang dari keluarganya, atau ila darihi, datanglah mereka tetangga kepada rumahnya, limusa'adatihi, untuk membantunya, wa ta'ziyatihi, untuk menghiburnya, wa liyusyayyi'u, dan supaya mengantar oleh mereka, janazata mayyitihi, supaya mengantar oleh mereka akan jenazah yang meninggal dari keluarganya tersebut. Begitulah tetangga. Sangat bermanfaat sekali. 3. Fayajibu alaika an tata'addaba ma'a jirani, maka wajiblah kepadamu oleh bahwa engkau beradab bersama tetanggamu, beradab dengan tetangga. Bagaimana cara beradab? Bi an tabda'ahum bis salam,
bahwa engkau mulai akan mereka dengan memberi salam. Kita memberi salam duluan kalau ketemu. Wa tabtasima amama wujuhihim, dan engkau tersenyum di hadapan wajah-wajah mereka. Wa tusaidahum, engkau bantu mereka. Idzahtaju ila musa'adatik, apabila mereka butuh kepada bantuanmu, bantu. Wa tahzara ghayatal hazri, dan engkau waspadai ghayatal hazri, setinggi-tinggi kewaspadaan, min aziyatihim, daripada menyakiti mereka. Jangan sakiti mereka tetangga. Fa idza ishtaraita fakihatan aw ghairaha, dan apabila engkau membeli akan buah, aw ghairaha, akan atau selainnya buah-buahan, fahdilahu minha, maka beri hadiah olehmu baginya tetangga, minha, darinya buah. Berikan sedikit ke sebagiannya ke tetangga. Fa illam taf'al fa adkhilha baitaka sirran, maka jika tidak engkau berbuat, engkau tidak bisa memberikan ke tetangga, fa adkhilha, maka masukkan olehmu akannya buah, baitaka, ke dalam rumahmu, sirran, secara rahasia. Jadi kalau kita memang merasa buahnya sedikit, nggak bisa berbagi ke tetangga, jadi masukkan ke dalam rumah, jangan sampai tetangga melihatnya, karena nanti kalau dia melihat kepengen. Nah, ini ceritanya buahnya sedikit. Dengarin dek, sini. Wala tughithu biha, janganlah engkau membuat marah akannya tetangga dengannya buah. Jangan sampai kita mancing tetangga, lihat nih, aku nih beli apel, kamu nggak ada, buat marah anak tetangga. Wala tu'zihi biqutari qidrika, janganlah engkau sakiti akan tetangga tersebut biqutar. Qutar ini artinya dengan bau asap periukmu. Biqutari qidri periuk dengan bau asap periukmu. Artinya begini, kutar itu bau asap yang membawa bau makanan. Kita masak daging kan ada baunya tuh, bau daging, itu namanya kutar. Jangan sampai bau masakan kita menyakiti tetangga. Illa antaghrifa lahu minha, kecuali bahwa engkau berikan sedikit baginya tetangga, minha, darinya kutar. Nah, kecuali kita berikan sedikit untuk dia, nggak apa-apa walaupun dia bau sampai ke rumah dia. Nah, nanti di belakang kita menyusul bawa satu mangkok, itu nggak apa-apa. Luar biasa Islam menjaga hak tetangga. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Wa fihi aidan, dan di dalamnya hadis pula itu ma amana bi man bata syab'an. Jadi dalam hadis, maksudnya sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyatakan kalau kalian masak maka perbanyaklah kuahnya kan. Minimal nggak ada isinya, ada kuahnya buat tetangga. Wa fihi aidan, dan di dalam hadis pula itu kata Nabi, ma amana bi man bata. Tidak berimanlah denganku oleh orang-orang yang tidur ia sya'bana, tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'i'on ila janbihi, padahal bermula tetangganya itu kelaparan, ila janbihi, ke sisinya. Wahwa ya'lam, padahal dia tahu. Kita tidak dianggap beriman kepada Nabi orang yang tidur nyenyak, perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Dia tahu tetangganya lapar, tapi dia tidak menolongnya, itu dianggap tidak beriman terhadap Nabi. Wa tahzar aydan an tukhasimahum, dan waspadailah pula bahwa engkau tukhasimahum, engkau berselisih bersama mereka. Tukhasimah itu mukhasamah, berantam, berselisih bersama mereka tetangga. O tatakabbara alaihim bimalika o mali abika, atau engkau takabur kepada mereka dengan hartamu atau harta bapakmu. Nah, ini khusus untuk anak-anak, jangan berbangga menyombongkan dengan harta orang tua terhadap tetangga. Au taskhara minhum, atau engkau menghina mereka, menyepelekan mereka. Au tarfa'a sautaka waqta naumihim, atau engkau angkat suaramu ketika mereka tidur. Ketika waktu tidur mereka membunyikan, membesarkan suara TV, suara radio, segala macam yang bisa mengganggu tetangga, itu jangan. Au tarmiya buyutahum, atau engkau lempar rumah-rumah mereka. Jangan lempar, main bola jangan kena rumah tetangga. Au tuwasikhaha, atau engkau kotori akannya rumah tetangga. Au tatajassasa alaihi minasutuh, atau engkau mengintip-ngintip kepada mereka, minasutuh, dari atap-atap mereka. Dilarang mengintip tetangga lagi ngapain, udah biarin aja. Au min suqubil judran, atau mengintip tetangga dari lubang-lubang dinding. Suqub lubang, min suqubil judran, dari lubang-lubang dinding. Judran jamak jadi jidarun. Jidarani judran awil abwab, atau dari lubang-lubang pintu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, janganlah kalian itu mengintip-ngintip orang lain.
Wa izaul jari zambun adzim, dan bermula menyakiti tetangga itu dosa besar. Nah, dosa besar menyakiti tetangga. Wa fil hadis, dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bi bawa'iqah. Tidak masuk surga, tidak akan masuk akan surga man, oleh orang-orang la ya'manu, yang tidak amanlah oleh tetangganya, bawa'iqahu, akan sifat buruknya. Orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, susah untuk masuk surga. Karena arti mukmin itu sebenarnya mukmin memberikan keamanan kepada orang di sekitar kita. Tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Kalau tetangga kita aja nggak aman, kita nggak dianggap orang yang beriman. Kalau kita nggak dianggap orang yang beriman, berarti nggak bisa masuk surga. Keempat, iza butulita bijiranin asyrarin. Apabila engkau diuji dengan tetangga yang jahat, asyrar. Misalkan kita diuji oleh Allah memiliki tetangga yang sangat buruk kelakuannya. Fasbir ala adzahum, maka sabar olehmu ala adzahum, di atas segala derita-derita yang disebabkan oleh mereka. Wahzar antujariyahum, maka waspadailah bahwa engkau ikuti akan mereka fi su'i akhlaqihim, dalam bulu akhlak mereka. Waspadai, wahzar antujariyahum, waspadailah jangan sampai bahwa engkau mengikuti akan mereka fi su'i akhlaqihim, dalam buruk akhlak mereka. Tetangga kita buruk akhlak, kita jangan ikut buruk akhlak. Hatta taslama min syarrihim, hingga engkau selamat dari keburukan mereka. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan jadi jahat. Wa buta'in an mujalasati auladihim, menjauhlah kamu dari duduk-duduk bersama anak mereka. Kalau anak mereka jahat berarti menjauhi, jauh. Wa buta'in, menjauhlah kamu dari duduk-duduk bersama anak mereka. Li alla taktasiba min tibaihimul qabihah, li alla taktasiba, supaya bahwa tidak engkau terpengaruh dari tabiat mereka yang buruk. Karena tabiat itu bisa mengalir, bisa saling mempengaruhi. Nah, maka tinggalkan mereka supaya tabiatnya tidak menjalar kepadamu. Fatakuna syariran mislahum. Ketika li alla taktasiba, supaya engkau terpengaruh. Ketika kita terpengaruh, fatakuna, maka adalah engkau itu syariran, jadi orang buruk juga, mislahum, seperti mereka. Ya, kita berlindung kepada Allah supaya selamat dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, sampai di sini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.